sangat fenomenal sekali ya di kampus ini. Nah, siapa lagi kalau bukan Terika Kartika? Oke, Terika, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Terika ini sangat terkenal sekali ya di kampus Bakti Asi. Siapa sih yang nggak kenal Terika Kartika gitu ya kan? Aku juga udah sempat stalking Terika nih. Terika sekarang itu menempuh pendidikan siswa tinggi anak Bakti Asi ya Teh ya. Dan banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Terika nih. Di antaranya di sini Terika pernah menjadi juara 3 artikel ilmiah tingkat nasional ya Teh ya. Iya, Keren banget sih itu. Oke, selain itu juga nih Terika itu sebagai finalis 100 besar Duta Bahasa Jawa Barat ya Teh ya. Iya, betul. Keren. Selain itu juga nih ada lagi nih Terika itu sebagai Duta Aksi Lingkungan Indonesia terpilih Provinsi Jawa Barat ya Teh ya. Keren banget sih prestasi-prestasinya. Oke, selain Terika yang berprestasi ini, ternyata Terika itu sebagai organisator juga ya Teh ya. Iya. Sangat sibuk sekali ya Terika ini. Di kampus Bakti Asi ini Terika sebagai presiden mahasiswa ya. Oke, kebayang sibuknya Terika menyeimbangkan pendidikan dan organisasi gitu ya. Oke, Terika pada kesempatan ini mau dong aku sharing-sharing sama Terika. Iya, boleh banget. Oke, Terika ini di Bakti Asi itu jurusan apa Teh? Teteh jurusan analis kimia. Oke, di analis kimia. Mau tanya dong Teh, kenapa sih Terika mengambil atau memilih jurusan analis kimia? Alasan teteh buat ngambil jurusan analis kimia, yang pertama teteh itu suka berinovasi, terus suka mencoba hal-hal yang baru, suka hitung-hitungan juga, dan suka penelitian. Nah, maka dari itu teteh ngambil analis kimia. Wih, keren banget ya alasannya. Keren banget nih Teh Rika alasan memilih untuk di jurusan analis kimia nih. Udah sangat pro sekali ya Teh, hitung-hitungan gitu yang tadi Teh Rika sebutkan. Biasa aja. Biasa aja. Oke, tapi luar biasa banget loh Teh Rika ini. Oke, ngomong-ngomong analis kimia, mau tahu juga dong Teh, gimana sih Teh proses pembelajaran analis kimia terkhusus di Staba nih? Boleh untuk share-share buat teman-teman nih, kayaknya pada pengen tahu nih, boleh dong Teh. Oke. Untuk jurusan analis kimia di Staba, proses pembelajarannya itu seimbang kalau menurut teteh. Teori dan praktikum itu seimbang dan sangat untuk teori dan untuk praktikum ya khususnya itu sangat komplit di Staba. Setiap teori yang diajarkan di Staba pasti akan dipraktikumkan. Nah, proses pembelajarannya seperti itu. Wih, sangat mantap sekali ya. Oke, kan kalau misalkan kuliah pasti ya kayak ada tantangannya gitu ya, namanya juga hidup ya kan ya pasti ada tantangannya. Sama juga nih di perkuliahan pasti ada lah ya Teh yang menjadi tantangan utama Teteh dalam menjalani perkuliahan di S1 Kimia itu gimana sih Teh? Dari teteh pribadi ya untuk tantangan utama nih dalam proses kuliah itu dari segi membagi waktu antara kuliah sama organisasi. Pasti ya, organisator sekali. Gimana tuh Teh? Untuk menghadapi tantangannya. Ya. Nah, untuk menghadapi tantangan itu antara kuliah sama organisasi itu pertama kita harus bisa memanage waktu. Nah, caranya memanage waktu itu teteh selalu membuat perencanaan. Wih, mantap sekali. Gimana itu menyusun perencanaannya Teh? Susunan perencanaannya itu berjangka. Jadi ada setiap hari ya, terus setiap minggu, terus setiap bulan dan setiap tahun. Nah, untuk perencanaan setiap hari itu melakukan to-do list. Jadi hari ini, hari Selasa, hari Senin, hari Rabu gitu apa aja yang mau kita lakukan. Nah, itu udah disusun malamnya. Kalau nggak keburu malamnya itu pagi-paginya banget kita susun. Nah, terus kan suka banyak nih agenda-agenda. Nah, karena takut lupa itu udah ditulis.
Misalnya agenda yang sudah direncanakan minggu ini ditulis, terus kayak diatur yang penting dan yang gak pentingnya. Iya. Dan diprioritaskan yang penting. Yang penting itu berarti kuliah. Betul sekali. Pendidikan nomor satu ya Teh ya. Betul. Berarti ya Teh Rika ini adalah sosok yang sangat terjadwal sekali ya Teh ya. Iya. Oke, sangat mantap sekali ya. Apalagi Teh Rika antara tadi mengenai perkuliahan nomor satu ya, pendidikan nomor satu, dan aktivitas-aktivitas lainnya mungkin sangat apa ya, sibuk mungkin ya, tapi Teh Rika bisa memanage itu dengan baik ya Teh ya, dengan tadi caranya menjadwalkan setiap harinya, terus jadi pokoknya ada terjadwal seperti itu ya, jadi semuanya bisa terlaksana dengan baik ya Teh ya, betul, sesuai dengan perencanaan seperti itu. Kan tadi Teh Rika itu jurusan S1 analis kimia ya Teh ya, mau tahu dong Teh peluang karir gitu atau peluang kerja kalau misalkan Teh Rika sudah lulus di S1 analis kimia itu kita bisa kemana aja nih? Oke, untuk peluang lulus analis kimia, karirnya itu yang pertama pastinya ya di laboratorium. Nah terus di industri BPOM yang kayak gitu, terus di BUMN, terus bisa mengajar juga di sekolah-sekolah. Terus masih banyak lagi pokoknya untuk jurusan analis kimia. Banyak banget, maka dari itu ya Teh Rika masuk analis kimia. Kalau boleh tahu juga nih, Teteh pengennya setelah lulus di Staba ini, setelah lulus di analis kimia Staba, Teh Rika mau kerjanya di mana? Kalau menurut Teh Rika saat ini gitu, Untuk rencana ya. rencananya pengen di industri. Di industri, kenapa Teh? Karena apa ya, kalau di industri itu pertama karena peluangnya. Nah terus pengalaman juga, jadi Tata pengen tahu sih gimana pengalaman kerja di bidang industri buat analis kimia. Kayaknya seru deh, itu hal yang baru. Iya betul. Oke Teh Rika ini udah semester berapa Teh? Semester 6. Wih, semester 6 ya Teh ya. Mantap sekali. Sebentar lagi lulus ya Teh. Amin. Amin. Oke, semoga apa yang diharapkan Teh Rika bisa tercapai ya Teh ya. Amin. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, kenapa sih Teh Rika memilih Staba gitu? Dan boleh dong di-sharing ke aku dan ke teman-teman semua nih kelebihan dari kampus Staba gitu. Boleh dong Teh sharing. Oke, kita sharing ya. Oke. Buat kelebihan kampus Staba dan kenapa sih ada di Ya. kampus Staba? Untuk kelebihannya, pertama kampus Staba itu ada di pegunungan. Nah, kenapa itu dijadiin kelebihan? Karena buat mahasiswa analis kimia maupun analis kesehatan itu kan mata kuliahnya perhitungan, terus rumus-rumus, praktikum juga emang harus sungguh-sungguh ya. Nah, dengan di pegunungan ini jauh dari suara keributan kendaraan. Nah, di sini tuh tenang, sejuk, terus hawanya juga enak gitu buat situasi belajar. Jadi fokus ya Teh ya. Terus aman, tentram, nyaman, damai gitu. Jadi enak ya buat kita nih atau buat adik-adik yang mau analis kimia, adik-adik analis kimia atau analis kesehatan, kalau mau kuliahnya nyaman, sejuk, enak, tentram ya. Bisa Pilih kampus Staba ya Teh. Iya betul. Soalnya emang bener-bener enak, nyaman, jauh dari polusi juga. Iya, betul sekali. Yang Teh Rika rasakan ya, dan aku juga merasakan seperti itu gitu. Selain itu Teh, apa lagi Teh? Nah selain itu dari segi yang Teteh alami sendiri ya, dari segi cara mengajar dosennya. Nah jadi dosen di Staba itu pada totalitas banget nih ngajarnya. Ini mau cerita boleh? Boleh banget, boleh. Di sini pokoknya kita sharing santai aja Teh, boleh. Iya boleh. Gimana? Jadi gini ya, Teteh ini udah semester 6, ada mata kuliah itu pagi sama ada yang sore juga. Ya. Waktu itu pagi-pagi banget masuknya, terus masuknya itu jam 7, Iya. terus hujan. Nah ternyata kirain Teteh ya dosennya tuh gak bakalan masuk karena hujan. Ternyata masuk, bener-bener. Jadi kita itu belajar itu emang bener-bener belajar, nggak kayak banyak jam kosong Iya. kayak gitunya.
bener-bener kayak wah keren banget ini dosen, jam 7 pagi hujan, cuaca juga gelap, orang lain mah pengennya tidur gitu ya. Ini masuk kuliah kayak wah bener-bener ya, bayar tapi kita terbayarkan banyak sama ilmu, sampai mikir kayak gini, wah dosen juga sangat apa ya, sangat serius sama sangat bener-bener kuliah. Masa sih kita sebagai mahasiswa gak bener-bener belajarnya. Jadi secara tidak langsung dosen itu menginspirasi kita sebagai mahasiswa untuk semangat belajar, karena nanti kita bakalan berada di dunia kerja yang itu tuh sangat luar biasa, harus dipersiapkan dari sekarang. Keren banget ini Teh Rika. Terus Teh kelebihan apa lagi Teh yang Teh Rika saat ini dirasakan gitu Teh? Boleh dong di sharing. Oke, terakhir aja ya. Ya. Teteh pikir ya, di Staba itu kan ini jurusannya analis kesehatan, analis kimia, kan hitung-hitungan. Teteh pikir organisasinya itu nggak aktif, teteh pikir dulunya. Ternyata pas sekarang udah gabung nih sama organisasi di kampus Staba, ternyata kampus Staba itu aktif banget organisasinya dan memiliki relasi yang begitu banyak, sehingga kita anak-anak organisasi ya, anak organisasi nih, kita dapat relasi dan pengalaman dari yang lain juga gitu. Oke, jadi sangat cocok sekali ya untuk jiwa-jiwa Teh Rika yang basicnya itu organisator gitu dan masuk ke Staba yang juga organisasinya itu sangat aktif gitu ya Teh. Jadi sangat apa ya, cocok lah ya buat Teh Rika gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, mantap banget ya Teh ya. Oke, kan Teh Rika ini sekarang sudah masuk ke semester 6 ya Teh ya. Berarti udah kerasa banget gitu kuliah di Staba-nya gitu. Mau tanya dong Teh, kesan-kesan Teh Rika selama kuliah di Staba itu bagaimana gitu Teh? Boleh dong Teh diceritakan. Oke. Untuk kesan kuliah di Staba ya, kesannya itu menyenangkan, terus yang paling penting sih jadi banyak pengalaman di sini. Jadi kampus Staba itu tidak hanya di sini. Jadi maksudnya kalau misal praktikum kita itu bisa keluar ke industri, jadi ke laboratorium lain. Jadi tidak di kampus ini aja. Jadi kita banyak pengalaman juga, mau di akademik maupun non akademik ya, di organisasi kita bisa kemana-mana. Jadi pengalamannya di sini banyak dan kayak nggak terpikirkan pas dulu mau masuk, kirain kan kampusnya ini agak di pegunungan ya. Tapi ternyata relasinya emang luar biasa, terus kayak banyak alumni di mana-mana, alumni Staba. Jadi pas kita kemana-mana juga pasti ketemu sama alumni Staba gitu. Itu pengalaman sama relasi kesan. Oh, pokoknya banyak banget yang kelebihan dan kesan-kesan yang sangat positif selama Teh Rika kuliah di Staba. Oke, boleh dong Teh harapan-harapan untuk teman-teman yang nonton podcast kita nih. Oke, harapan tentang apa nih? Kan mereka kepo ya Teh mengenai Staba. Nah, harapan Teh Rika buat mereka masuk ke Staba gitu. Jadi jangan ragu lagi dengan Staba, karena Teh Rika sendiri tadi udah menjelaskan ya di Staba itu seperti apa dan kesan yang selama ini Teh Rika rasakan gitu. Jadi ke teman-teman jadi jangan ragu lagi gitu untuk join ke Staba gitu loh Teh. Oke. Nah, buat adik-adik buat adik-adik, akang teteh dan teman-teman semua, kalian jangan ragu untuk masuk Staba. Pokoknya hayu masuk dulu ke Staba. Dan nanti kalian rasain nih apa aja kelebihan-kelebihan, dan kalian juga harus ngerasain apa yang kita rasain ya. Betul sekali. Tentang hal positif di Staba. Pokoknya hayu aja join di Staba. Ditunggu ya Teh. Ditunggu banget. Ketemu kita ya nanti. Iya. Mungkin nanti diajak podcast juga ya. Iya, nanti kalian bakal diajak podcast. Oke Teh Rika. Untuk podcast ini kita banyak banget ya sharing. Aku juga banyak ilmu juga dari Teh Rika.
pengalaman-pengalaman yang luar biasa Teh Rika selama di Staba ini gitu ya. Terima kasih banyak udah mau sharing nih sama aku dan teman-teman yang nonton podcast ini ya. Jadi tahu kan bahwa di Staba itu ada jurusan analis kimia yang sudah Teh Rika jelaskan tadi, dan sangat luar biasa sekali Staba ini bisa menjadi pilihan untuk teman-teman untuk melanjutkan kuliah mau kemana. Oke, Staba pilihannya. Staba is the best choice. Betul. Oke Teh Rika, terima kasih banyak ya udah mau sharing dengan kami. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan ya Teh ya. Terima kasih. Oke, makasih Teh, sampai jumpa. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya.